warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget nih pemirsa. Nah, di pembahasan episode kali ini kita akan mengundang salah satu chef profesional untuk kita akan ngobrol seputar dunia kuliner. Langsung aja, ini dia Mas Akbar. Assalamualaikum Mas Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas VJ? Alhamdulillah baik Mas Akbar. Mas Akbar nanti mungkin boleh sapa dulu nih Sobat Milenial di rumah nih Mas Akbar, silahkan. Oh boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BR TV dimanapun kalian berada. Insya Allah sore ini saya akan coba sharing beberapa pengalaman tentang bagaimana menjadi seorang chef sih. Nanti tentunya dipandu oleh Mbak VJ sendiri ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti dengan seksama, dan apalagi yang punya cita-cita menjadi chef nih perlu diambil nanti untuk pengalamannya. Oke, baik. Ini Mas Akbar mungkin teman ngobrol bareng seorang chef mungkin baru pertama kali nih. Makanya mungkin Sobat Milenial di rumah penasaran pastinya ya. Tapi Mas Akbar, sebelum kita ngebahas soal dunia kuliner ya yang Mas Akbar tekuni, Mas Akbar berarti sekarang seorang chef di restoran apa tuh Mas Akbar kalau boleh tahu? Kalau saya sekarang Head of Development di Fruta Gelato di Bali. Dan saya juga sebagai co-founder dari Fruta Gelato Bali. Co-founder dari Gelato kalau nggak salah berarti es krim ya? Betul. Waduh. Semacam ice cream. Ini mungkin Sobat Milenial udah nggak asing banget nih ya sama yang namanya Gelato. Wah, ini kita kehadiran dari co-foundernya Gelato yang ada di Bali. Nah, tapi sebelum kita ngebahas soal lanjut soal perusahaan si Gelato ini gitu ya Mas. Mas Akbar tuh memang sebelumnya memang sudah menggeluti di bidang kuliner khususnya di chef ini, atau seperti apa backgroundnya Mas Akbar? Iya, kalau backgroundnya memang chef dan sekolah di Tata Boga. Di Tata Boga apa tuh? Betul. dulu. Saya alumni dari Akpar NHI Bandung. Kalau boleh tahu udah berapa lama tuh Mas menjadi seorang chef? Awal menjajaki dunia perdapuran ya, kalau kita bilang perdapuran itu dari tahun 2006, awal menjajaki dunia perdapuran sampai dengan saat ini. Tapi awal itu mencoba beberapa spesialisasi sih, sampai akhirnya tertuju kepada spesialisasi di pastry dan bakery. Jadi pengolahan untuk bikin pastry, bakery dan juga. Tapi ini menarik sih Mas Akbar, maksudnya apalagi dunia perdapuran ya, yang mungkin stigma masyarakat menganggap bahwa perdapuran ini hanya untuk wanita gitu ya, maksudnya banyak mungkin yang interestnya kaum perempuan. Nah, ini kenapa Mas Akbar sampai pada akhirnya tertarik untuk menjadi seorang chef atau concern di bidang tata boga ini nih Mas? Oke, pada awalnya sih enggak ya, pada awalnya malah lebih tertarik terhadap barista karena kan ya laki-laki banyak di profesi itu ya barista. Terus tapi suatu saat dapat kesempatan untuk bekerja di dapur nih. Nah, ternyata di dapur ini kalau kita tahu ilmunya itu kepake sampai kita tua, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau orang dapur ini kalau kita dulu pelajari, semakin tua dia biasanya semakin berisi lah, maksudnya pengalamannya semakin matang. Nah, jadi dari situ juga melihat potensinya, oh iya ya nanti kalau udah istilahnya udah tua mau jadi apa, kalau cuma barista doang masa iya kita tua mau jadi istilahnya pengolah kopi, kan nggak mungkin juga, pasti akan diganti dengan anak muda. Tapi kalau di dapur itu pasti akan tetap terpakai sampai tua, dan di dapur itu enaknya apa ya, kita bisa menyajikan makanan untuk orang-orang sih kayak gitu. Senang aja kalau orang-orang bisa makan dan istilahnya senang lah terhadap masakan yang kita buat. Tapi gitu. Memang sudah passion di bidang kuliner nggak sih sebelumnya? Maksudnya emang dari dulu terkenalnya mungkin wah Mas Akbar emang di keluarga memang senang masak atau gimana? Awalnya sih SMA tuh nggak seneng ya sama kuliner ya. Tapi kalau orang tua dari kita kecil tuh udah biasa bikin kue kering kalau mau lebaran tuh. Jadi udah biasa bikin cookies lebaran dari kecil. Oh ternyata bakatnya dari situ. Kelihatan bakatnya akhirnya menekuni bidang tata boga itu sendiri ya. Jadi sampai pada akhirnya sekarang sudah menjadi chef profesional, Masya Allah. Tapi berarti dari keluarga juga memang backgroundnya memang suka masak pastry, kue gitu-gitu ya Mas? Atau gimana?
Ibu, untuk ibu iya. Ibu dia senang bikin kue kering. Tapi masakan juga iya kalau ibu. Tapi kalau saya sendiri lebih fokus ke bikin kayak roti dan kue-kuean. Aduh, luar biasa. Nah, tapi kalau Mas Akbar berarti kan sekolah dulu nih Tata Boga ya. Terus habis itu Betul. baru menggeluti di bidang kuliner chefnya itu berarti 2006 apa 2006 itu sekolah dulu? Atau memang sudah langsung terjun di chef itu 2006 tuh? Nah, kalau saya unik nih. Saya 2006 itu kerja dulu. Saya 2006 ke Malaysia selama setahun. 2009 sampai 2011 saya di kapal pesiar. Lalu setelah di kapal pesiar baru saya kuliah malah. Jadi dari 2011 sampai 2014 saya kuliah. Nah, selesai kuliah di 2014 saya menjadi technical advisor di beberapa perusahaan selai, perusahaan keju, dan juga perusahaan coklat yang terakhir sebelum saya menggeluti dunia usaha ini. Bahkan justru kerja dulu ya Mas ya, sebelum sekolah ya. Betul. Mungkin di pertengahan, wah ini kayaknya Betul. lebih menarik untuk jadi concern menggeluti dunia kuliner sampai pada akhirnya mungkin ambil sekolah Tata Boga itu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, pertama kali mungkin jadi chef itu chef apa? Maksudnya jenis makanannya tuh ataukah pastry atau kayak mungkin makanan berat atau gimana? Malah kalau di awal kita nyampur dulu kan awalnya cuma sebagai training ya. Kalau training di hotel itu kita bisa masuk ke cold kitchen, itu dapur yang bikin salad biasanya. Terus masuk di hot kitchen yang biasanya ya itu panas-panasan lah di situ. Lalu terakhir baru masuk di pastry. Nah setelah training terakhir di pastry itu sempat ngobrol sih sama beberapa chef kira-kira yang bagus karirnya ke depan apa. Ada beberapa chef yang menyarankan, oh Akbar coba kamu ambil di bidang pastry, sepertinya kalau saya lihat kamu cocok, senang hitung-hitungan dan ini senang art gitu kan, jadinya kamu cocok nih kalau di pastry, coba tekunin pastry. Nah udah dari situ coba menekuni lah bidang pastry bakery, dan enaknya lagi kan dulu pastry bakery itu nggak banyak ketemu sama yang haram-haram ya, seperti mengolah babi ataupun anjing, jadi kita nggak ketemu sama yang bahan-bahan haram sih kalau untuk di pastry, jadi makanya lebih yakin lagi untuk pastry gitu. Karena udah diarahkan, wah cocoknya ini nih. Tapi gimana sih Mas, maksudnya sampai Betul. pada akhirnya bisa ketemu sama kerjaan yang memang itu kan apalagi kapal pesiar gitu ya, maksudnya yang mungkin semua orang nggak punya relasi ke situ. Mas Akbar sendiri dari mana sampai pada akhirnya bisa ke perusahaan, maksudnya ya terbilang cukup besar gitu? Oke. Jadi awalnya dulu waktu dari Malaysia, tadi sempat ke Dubai juga setahun juga. Jadi dari Malaysia saya ke Dubai, pulang dari Dubai ini ada teman yang nawarin untuk Bar mau nggak berangkat ke kapal pesiar. Kebetulan saya waktu itu batch pertama dari agensi yang saya ikutin, jadi dapat kesempatan di kapal pesiar. Di situ saya coba belajar banyak pastry dan sampai akhirnya menekuni bidang pastry di sana. Ya dari situ mulai ketertarikan untuk di bidang pastry. Ternyata ilmu pastry ini luas banget. Ilmu masakan juga sebenarnya luas, tapi saya lebih senang di ilmu pembuatan kue dan roti karena ilmunya ini berkaitan dengan hitung-hitungan. Jadi kalau pastry bakery ini salah hitung-hitungan bisa nggak jadi kue atau rotinya. Kalau masakan beda kan. Kalau kurang asin tambahkan garam, kurang manis tambahkan gula, seperti itu. Jadi lebih menarik bagi saya sih untuk belajar pastry lebih jauh. Tapi kalau tadi Mas Akbar mungkin ke Malaysia gitu kan, perusahaannya yang mungkin secara apa ya, kuliner tuh mungkin kan beda ya, Indonesia sama Malaysia gitu kan, sama Dubai gitu. Nah itu agak sulit gak menyesuaikan untuk menyesuaikan rasa ya luar negeri gitu? Iya, kalau menyesuaikan rasa pasti sulit ya, karena kan masing-masing negara punya tipikal lidahnya sendiri masing-masing ya. Kayak di Malaysia dia berbeda dengan Dubai, Dubai berbeda dengan kapal pesiar dengan Indonesia. Tapi di mana kita memiliki fundamental bagaimana tahu mengolah resepinya, itu insya Allah kita akan lebih mudah untuk istilahnya mengikuti habit dari suatu negara itu tersebut. Jadi akhirnya mengikuti ya, standarisasi dari mungkin kalau misalkan chef-chef gitu kan punya memang standar rasa yang memang sudah sesuai dengan itu ya. Tapi berarti dari mulai menggeluti bidang kuliner langsung ke luar negeri, atau di Indonesia memang sempat bekerja memang chef intens di sebuah perusahaan, apa langsung dikirim ke Malaysia atau gimana Mas?
Saya alhamdulillah di Indonesia nggak pernah keterima kerja waktu coba-coba ngelamar. Malah alhamdulillahnya pas keluar negeri keterima kerja. Jadi pengalaman awal ya lebih di luar negeri duluan. Nah itu gimana Mas? Gimana sampai pada akhirnya bisa ke luar negeri itu infonya dari mana tuh? Kalau dulu kan aksesnya itu kalau tahu di surat kabar dulu tuh zaman-zamannya saya di surat kabar tuh biasanya ada lowongan-lowongan pekerjaan. Oh ini lowongan pekerjaan di sini, nah ada lowongan pekerjaan ke Dubai. Dari situ bermodalkan sedikit pengalaman dan bahasa Inggris aja, ketemu sama usernya yang interview orang Inggris kan. Tanpa basa-basi dia bilang, oke, welcome to the team and be ready for the Dubai. Dia bilang gitu, oh makanya alhamdulillah, jadi dari situ langsung bisa berangkat ke Dubai tanpa harus kerja di Indonesia dulu gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin waktu itu belum berjodoh untuk kerja di Indonesia sehingga pada saat melamar pekerjaan itu belum ada yang berjodoh karena hanya lulusan SMA mungkin ya. Tapi luar biasa sih, maksudnya sekalinya terjun ke dunia chef justru di luar negeri gitu ya, rezekinya di sana. Tapi berapa lama tuh kurang lebih di Dubai Mas? Di Dubai cuma setahun, habis itu di kapal pesiar 2 tahun. Waduh. Apa tuh pengalaman menarik selama bekerja di negeri orang? Pengalaman menarik itu banyak banget ya. Kita bertemu dengan pekerja dari berbagai bangsa ya. Kalau saya ketemu dari orang Lebanon, orang Algeria, orang Prancis, orang Indonesia, orang Tiongkok, orang Vietnam. Lalu di kapal pesiar ketemu lagi orang India, orang Bangladesh, orang Jerman, orang UK, orang Italia. Jadi banyak banget ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah gimana kita mempelajari culture dan budayanya mereka itu ya. Gimana kita cara men-treatment mereka, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Lalu juga banyak hal yang kita belajar juga dari mereka. Jadi banyak hal yang kita ambil baiknya, yang tidak baiknya kita nggak usah ambil. Nah, lalu keberagaman makanan ini juga kita belajar. Jadi gini, seorang chef tuh nggak cuma bisa di Indonesia aja, tapi ilmunya bakal banyak, belum tentu. Dia harus banyak belajar juga, harus banyak bicara juga. Kayak saya sama orang India, gimana sih makanan India? Pengen tahu dong gitu kan. Jadi ya udah kita cobain makanan India, orang India cobain makanan kita. Begitu juga ke teman-teman yang lain, orang Italia gimana sih masakannya, orang Prancis gimana sih masakannya. Jadi harus sering explore tentang rasa dan juga kuliner dari negeri-negeri luar sih, buat memperkaya bank data untuk resep kita. Luar biasa. Tapi kalau termasuk Dubai itu termasuk susah nggak? Maksudnya dalam segi rasa untuk memahami, wah gimana nih untuk bisa jadi dinikmati dengan apa ya gitu. Kalau di Dubai nggak susah ya, karena di Dubai ini alhamdulillah banyak juga chef-chef orang Indonesia yang istilahnya sukses dan berhasil lah di Dubai. Jadi untuk adaptasinya lebih mudah, dan Dubai ini lebih mengarah ke Eropa. Jadi untuk menu dan masakan Eropa itu lebih mudah untuk kita pelajari daripada kita harus belajar menu tradisional atau Nusantara. Itu lebih susah kalau saya akuin. Tapi sempat shock culture gitu nggak sih Mas? Di sana? Shock culture sih enggak ya, karena saya dari dulu sama orang tua udah emang dikenalin sama orang yang begini. Jadi untuk adaptasinya ya alhamdulillah lebih mudah sih, karena dari didikan orang tua juga. Biasanya, oh kamu kalau ketemu orang seperti ini harus begini, seperti ini. Dan alhamdulillah juga waktu kuliah ataupun SMA, SMP itu karena rajin berorganisasi, jadinya sering berorganisasi juga, jadi kita lebih mudah untuk bersosialisasi. Jadi tidak merasa kesulitan ya kalau segi culture gitu. Iya. Justru yang lebih agak ininya soal memahami rasa dari setiap perusahaan. Betul. Di situnya ya Mas. Oke baik, setelah jeda mungkin kita akan bahas nih soal nih sekarang Mas Akbar kan kerja di salah satu atau co-founder dari Gelato Bali yang sangat terkenal itu. Tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.